Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan mata pelajaran ilmu hadis pada kelas 12. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis yang berkenaan perintah makan makanan yang baik atau thayyib. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan ia tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. Faqala, lalu Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Kata Allah, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan beramallah dengan amal yang saleh, sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa kandungan dari hadis ini? Hadis di atas menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu thayyib, yang maha baik. Allah maha baik dalam segala hal. Dan Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tetapi juga baik. Sehingga ada istilah halalan thayyiban. Kenapa tidak hanya kita diperintahkan untuk memakan yang halal, tapi juga baik atau bergizi, agar tidak membahayakan bagi tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah yang sangat tegas dan jelas. Apa yang Allah tegaskan pasti baik dan mengandung hikmah sesuai keadilan dan kelebihan kebaikan atau fadilah yang Allah berikan. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima ibadah seseorang kecuali yang ia kerjakan secara baik, yaitu yang dikerjakan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Allah juga tidak menerima sedekah dari harta yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak akan menerima salat tanpa kesucian dari hadas dan najis, dan juga tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seikhlas apapun kita dalam beribadah, semurni apapun kita niat kita dalam bersedekah, maka kalau itu dari yang haram, sedekah kita atau ibadah kita tadi, misal sholat itu adalah kita tidak mencukupi syaratnya yaitu bersuci, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para rasul, yang mana perintah ini juga berlaku untuk kaum muslimin, yaitu agar mereka memakan dari yang baik-baik. Adapun yang jelek sesungguhnya diharamkan atas mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan yang menghalalkan
segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Perintah makan dari rezeki yang thayyib, artinya kehalalan dan baik, itu harus diperhatikan, bukan hanya pada makanannya saja, zatnya saja, tetapi juga pada harta yang digunakan untuk memberi makanan itu. Makanan yang thayyib itu adalah makanan yang halal dan tidak membahayakan. Artinya makanan itu bisa dikatakan halal ketika halal dari segi zatnya, dari segi makanan itu sendiri, dan juga halal dari cara mendapatkannya atau memperolehnya. Kalau misalnya kita beli roti, misalnya kita mendapatkan roti tapi dengan cara mencuri, maka sesungguhnya kita haram, maka sesungguhnya itu tidaklah halal bagi kita. Kenapa? Karena cara mendapatkannya adalah salah, meskipun barangnya adalah halal seperti roti tadi. Jadi harus ada dua-duanya, halal, cara halal dari segi zatnya atau makanannya, dan juga halal dari segi cara memperolehnya. Perintah makan dari rezeki yang thayyib dan beramal salih dikaitkan dengan huruf waw ataf yang mengisyaratkan adanya hubungan antara kehalalan makanan dan amal saleh. Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa makanan haram akan menghalangi atau setidaknya mengurangi diterimanya amal saleh. Karena itu para ulama salaf sangat memperhatikan kehalalan makanan, minuman, dan pakaian mereka karena khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambaran yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bersusah payah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata doanya tidak dikabulkan karena makanannya tidak halal, karena minumannya tidak halal, karena hartanya juga tidak halal, sehingga itu yang menghalangi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyadari bahwa ketika kita ingin doa kita dikabulkan atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkanlah harta kita, maka carilah makanan-makanan yang halal, maka carilah makanan-makanan minum-minuman yang halal, dan juga cara memperolehnya dengan cara yang halal. Insyaallah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.